Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Namun sebelum kita memulai materi hari ini, kita sedikit mengulas pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kehidupan. Ada yang masih ingat apa itu jujur? Ya, jujur merupakan sifat mulia yang menunjukkan kesesuaian antara kebenaran dengan apa yang diucapkan atau dilakukan oleh seseorang. Ada berapa macam jujur itu? Ya, ada 5. Yang pertama, jujur dalam perkataan. Yang kedua, jujur dalam niat dan kemauan. Yang ketiga, jujur dalam bermuamalah. Yang keempat, jujur dalam berjanji. Dan yang kelima, jujur dalam kenyataan. Baik, langsung saja kita akan membahas materi hari ini, yaitu Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Ada yang tahu pengertian dari Al-Quran itu apa? Ya, Al-Quran secara bahasa adalah berasal dari kata qoro'ah, yaqro'u, qira'atan, dan Qur'anan, yang berarti bacaan atau dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Quran juga bernilai sebagai ibadah. Al-Quran juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad dan sebagai hidayah bagi umat manusia. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk kepada Al-Quran. Yang selanjutnya yakni pengertian dari hadis. Ada yang tahu apa itu hadis? Ya, secara bahasa, hadis adalah perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir. Hadis dalam arti ucapan atau perkataan Rasulullah terbagi menjadi 3 bagian yang saling terkait, yaitu sanad, matan, dan rawi. Yang pertama yaitu sanad. Sanad adalah sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai kepada kita. Yang kedua yaitu matan. Matan adalah isi atau materi yang ada di dalam hadis tersebut. Yang ketiga yakni rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika suatu hukum tidak ada di dalam Al-Quran, maka hadislah yang akan dijadikan sandaran sebagai sumber hukum. Ada yang tahu fungsi hadis terhadap Al-Quran? Ya, fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat. Yang keempat, menetapkan hukum baru yang belum ada di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yakni macam-macam hadis. Dilihat dari segi perawinya ada 3 bagian, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Yang pertama yakni hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan sahabat maupun generasi selanjutnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat untuk dusta. Yang kedua yakni hadis masyhur. Hadis masyhur merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Setelah itu hadis ini tersebar
dan diriwayatkan oleh banyak tabi'in sehingga mereka bersepakat untuk tidak mungkin berdusta. Yang ketiga yakni hadis ahad. Hadis ahad merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi saja, sehingga hadis ini tidak mencapai derajat hadis mutawatir. Sedangkan jika dilihat dari kualitas perawi, hadis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya sambung kepada Rasulullah, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah. Yang kedua yakni hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil namun kurang kuat hafalannya. Sanadnya sambung sampai kepada Rasulullah, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih terpercaya. Yang ketiga yakni hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah. Hadis dhaif merupakan hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum, melainkan hanya untuk motivasi dalam beribadah. Yang terakhir yakni menerapkan perilaku mulia. Perilaku mulia dari pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam tergambar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yakni gemar membaca dan memahami Al-Quran dan hadis. Yang kedua, berusaha merealisasikan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, selalu mengonfirmasi segala persoalan yang dihadapi dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Yang terakhir yakni mencintai orang-orang yang senantiasa berusaha mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.